ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. Para jemaah sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian malam untuk fokus materi kitab Riyadhus Shalihin yang sudah masuk ke bab yang banyak ya, jihad. Mari kita mengawali kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan bimbingannya, mengharapkan karunia-Nya kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk itu melanjutkan ya, tentang jihad. Jadi ketika kita mendengar jihad, ini tentu harus mengingat Allah yang memerintahkan jihad itu kepada kita. Ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh, terbawa opini atau isu ya, yang sengaja dihembuskan bahwa jihad itu kemudian identik dengan terorisme, ya itu sudah penyimpangan yang sangat jauh ya. Karena pada dasarnya misi dari Islam itu adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaupun kemudian ada perintah jihad itu dalam rangka mengawal itu, dalam rangka agar misi rahmatan lil alamin ini bisa lancar, bisa terwujud, bisa terlaksana dan tidak ada yang menghalang-halanginya. Nah, jihad itu tugasnya adalah menghadapi yang menghalang-halangi itu. Jadi walaupun tujuan baik mulia, tidak semua orang suka, ya. Terutama orang-orang yang kelakuannya mentalitasnya seperti setan, itu mereka tidak suka apabila kebaikan itu tersebar. Maka mereka pun membangun setan untuk menghalang-halangi orang-orang yang ingin beriman, orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Nah, maka gerakan dakwah yang misinya rahmatan lil alamin itu harus dikawal dengan kekuatan. Nah, kekuatan itu yang disebut dengan jihad. Ya. Jadi kemudian jihad ada bermacam-macam. Yang kedua ini jihad macam-macam jihad. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, sudah ya. Jadi hawa nafsu itu harus dikalahkan, gitu ya, harus dikendalikan, ya. Dia menggedor-gedor, dia mendorong-dorong ya dalam hati kita, tapi tidak semua dorongannya, tidak semua suruhannya, bujuk perintahnya harus kita ikuti ya. Karena tidak semua dorongan hawa nafsu kita itu baik. Kalau baik itu oke-oke saja, gitu ya. Ingin makan ya makan. Di antara hawa nafsu itu nafsu makan, ya. Ayo makan. Makan yang enak, ayo maka cari kuliner di daerah mana, di warung mana yang enak, ayo ya. Halal-halal mah aman enggak. Tapi kalau udah mulai nyeleneh itu harus harus dikontrol ya, jangan sampai kemudian hawa nafsu kita itu menjerumuskan kita sendiri ya. Karena Allah sendiri mengatakan innan nafsa la'ammaratun bis. Hawa nafsu itu kalau tidak dikendalikan bisa membujuk, menyuruhmu kepada yang buruk-buruk ya.
jihad menghadapi dunia. Nah, dunia ini juga dengan segala ragamnya, dengan banyaknya atau kurangnya. Ya. Kalau kurang sampai kita nyarinya juga habis-habisan waktu. Ya. Jadi dunia ini diberikan oleh Allah sebagai sarana hidup, tapi juga sekaligus sebagai ujian. Ya. Ujian, dan kemudian dengan segala keglamorannya, kemewahannya itu, dunia ini bisa membuai, ya, bisa memukau, ya, bisa ya menipu, ya. Akhirnya kita tersipu-sipu, tersibukkan dengan dunia dan lupa pada misi kita, misi hidup kita. Karena kita sesungguhnya sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Misi kita adalah selamat di tujuan kita, ya, di akhirat kita. Nah, dunia itu suka membuat kita lupa, ya, saking sibuknya dengan dunia, ya. Allah mustakhlifukum fiha, Allah menitipkan dunia ini untuk dikelola oleh kalian, lalu Allah akan melihat bagaimana kalian melakukan terhadap dunia itu. Fattaqu dunya, maka berhati-hatilah dengan dunia, karena banyak orang yang diberikan materi dunia akhirnya sibuk dengan dunia, ya. Dunia ini harus didapat untuk dijadikan sarana, bukan sebagai tujuan, ya. Tujuannya adalah akhirat, ibadah, ya. Yang punya harta, yang punya dunia, siap-siap, ya, nyiapin uang untuk beli kambing, ya, beli sapi, ya, untuk beribadah. Yang belum segera mendaftar, termasuk saya juga belum, ya. Ya, masih ada waktu. Dunianya dipakai untuk beribadah, ya. Kemarin sudah dipakai zakat, ya, pakai berinfak, ya. Mungkin sekarang ini juga sebagian saudara kita yang berangkat haji itu kan pakai dunia, ya, pakai harta. Ada di antara ini teman-teman kita, ada nggak di komplek, ada? Nggak ada, ya? Ada? Dokter Happy. Oh gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap tahun selalu ada, ya, supaya kita bisa nitip doa, mendoakan kita, mendoakan kampung kita, ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Diberkahi itu keberadaan kita, kebersamaan kita itu berlimpah-limpah kebaikan. Jadi kalau di sini tuh pengennya baik, nah itu berkah. Jadi hawanya itu hawa ingin beribadah, itu namanya berkah. Berkah lingkungan, ya. Tapi hawanya hawa ingin males, itu jelek, ya. Ya, jadi kita ingin terus, kalau kita ada di antara yang berangkat ke tanah suci, di sana berada di tempat-tempat yang mustajab, kita bikin doa untuk kita, untuk kampung kita, semoga senantiasa menjadi qaryah mubarakah, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Nah, ini baru sekarang, ya, ini yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi jihad menghadapi hawa nafsu, ya, dalam diri kita, ya. Yang kedua jihad menghadapi dunia. Anda dunia itu jangan mendominasi kita, kita yang mendominasi dunia, kita yang mengendalikan dunia. Jadi dunia bukan di hati, tapi di dalam genggaman tangan kita untuk dipakai apa yang diinginkan oleh hati. Hati kita untuk Allah, hati kita untuk akhirat, hati kita untuk ibadah, ya. Harta kita di tangan, beli kambing, beli semen untuk pembangunan, ya. Jangan banyak disimpan-simpan, begitu meninggal nggak jadi apa-apa, ya. Karena kalau hanya di rekening kita meninggal nggak jadi apa-apa, malah mungkin jadi rebutan, ya. Itu yang malah bikin bosan, ya. Baik,
ujian iman kita, ujian amal soleh kita, ujian ketakwaan kita adalah adanya setan. Kok diciptakan setan juga mengganggu, menggoda, kok diciptakan itu memang diciptakan untuk menjadi ujian. Ya. Artinya Allah sendiri menetapkan iman kalian itu akan diuji. Akhasibana su'ayudraku ayyaku wa amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Intinya itu di awal surah apa? Mantap ini. Ya, intinya bahwa iman kalian itu ketika kalian menyatakan beriman akan diuji. Dan Allah menguji dari orang-orang sebelum kalian. Maka Allah akan tahu dengan ujian itu siapa di antara kalian yang benar dan siapa yang bohong. Jadi iman kita itu akan ditakar atau diuji apakah imannya benar atau bohong. Ya. Baik ya. Nah, di antara ujiannya setan. Tadi ujiannya hawa nafsu, ujian dunia, ujian setan. Ya. Setan itu apa ya? Bukan makhluk namanya setan. Nggak ada makhluk namanya setan. Ya. Tapi ada makhluk yang berperilaku setan. Ya. Dan makhluk itu bisa setan, bisa jin, bisa jin, bisa manusia. Jadi setan itu bisa manusia ya, bisa jin, bahkan oleh Imam Kutub ya, tidak hanya jin, tidak hanya manusia, laptop bisa jadi setan, HP bisa jadi setan ya. Bahkan istri bisa jadi setan juga. Kalau tidak hati-hati itu istri kita itu bisa menyetani kita, ya, hanya membujuk kita untuk hal-hal yang buruk, ya. Yang bujuk-bujuk suaminya korupsi berarti istrinya itu setan. Banding-bandingin kita kok nggak kaya-kaya, sebenarnya nggak kaya, ini cobalah diusahakan, dimainkan dikit apa kayak gitu. Nah itu setan. Nah baik ya, jadi setan itu adalah perilaku ya, perilaku atau mentalitas yang bisa nempel pada manusia atau pada jin. Mina jin nanti wanas. Ya, ini berjihad melawan iblis. Iblis ini terdepannya setan. Ini setan yang paling senior, paling awal ya, berupa jin yang membangkang kepada Allah, tapi kemudian minta ya dispensasi, minta izin agar diberikan umur panjang sampai kiamat, dan Allah memberikan kesempatan kepada iblis. Iblis satu ya, bukan seluruh setan. Setan meninggal. Setan-setan yang lain, yang maksudnya jin-jin yang lain, yang jin-jin jahat itu mati ya, seperti manusia, yang setan-setan manusia yang sekarang kurang ajar misalnya mengaco, bukan kerusakan ya, itu mati juga ya. Kayak Fir'aun itu setan mati ya, Abu Jahal setan mati. Nanti sekarang ada Abu Jahal, ada Fir'aun yang lain nanti mati juga ya. Jadi kalau iblis nggak mati ya. Melawan iblis dan semua jenis setan, baik manusia maupun jin, mereka harus dilawan, harus dikalahkan, karena selalu membisikkan keburukan dan menyeru kepada kesesatan. Jadi mereka tidak boleh menguasai kita yang harus menguasai mereka ya. Jadi kalau kemudian di dalam jabatan-jabatan pemerintahan, jabatan di masyarakat, jabatan di mana saja itu ternyata diisi oleh setan, harus disingkirkan, harus diturunkan, jangan dipelihara setan itu, diganti orang yang soleh. Nah itulah momentum pemedian itu harus digunakan
menyuruh yang nggak benar ya, nah itu maka harus dilawan ya. Nah, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian ya. Jadi memang yang namanya orang yang baik ya, orang yang menerima kebenaran itu sebagai jalan hidupnya, dia otomatis akan berseberangan hidupnya dengan orang yang tidak benar ya, karena mereka pasti juga tidak suka dengan kehadiran kita sebagai orang-orang yang benar ya. Makanya Allah sering mengatakan sesungguhnya setan itu menjadi musuh bagi kalian, mereka terus menyerang kalian ya, merusak kalian. Bahkan kalau jinnya jahat itu tidak merusak, yang paling berat itu merusak iman ya. Ada juga yang merusak fisik ya, dibuat orang nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak ya, ada yang nggak bisa ngomong atau bahkan nggak bisa mikir ya, jadi akal sehatnya hilang karena pengaruh setan ada ya. Setan itu bisa merusak kita dalam segi fisik, tapi yang lebih berat itu ketika merusak iman kita ya. Maka ini harus disadari bahwa kita sedang hidup menghadapi setan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Hati-hati ya. Fatak itu atuan, maka jadikan setan itu sebagai musuh, jangan dijadikan teman ya. Jadi teman kita ya orang baik, orang soleh, para nabi, para wali, para ulama gitu ya, yang baik-baik. Nah, ada ulama suku ya, ulama yang sudah tergiur dengan yang kedua tadi dengan dunia, itu bisa menjadi setan juga. Judulnya ulama tapi setan juga ya. Dia menyesatkan, dia memfatwakan suatu berdasarkan bayaran pesan dari yang baik. Innama yad'u hizbahu, karena sebenarnya setan itu menyeru, mengajak golongannya. Golongan itu berarti orang yang menjadi pengikutnya, yang mau nurut, yang mau ngikut ya. Kelompoknya ya, kroninya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka semuanya akan menjadi teman-temannya setan di neraka. Nah, para jemaah sekalian, jadi memang ini bagian dari prinsip loyalitas orang muslim ya. Ada al-wala, ada al-bara. Wala kepada Allah, wala itu keberpihakan, mudahnya gitu. Keberpihakannya pada Allah, kepada Rasulullah, dan orang-orang yang beriman yang soleh. Itu walanya orang yang beriman, pro Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Sebaliknya ada sisi yang lain yang tolak. Siapa? Tauhid ya. Tauhid itu lawannya Allah. Tauhid berarti Tuhan selain Allah ya. Kemudian setan, iblis ya. Jadi panglima atau komandan keburukan ya setan. Nah itu kita harus menolak ya, harus menolak mereka. Jangan sampai mencintai setan, terutama yang berwujud manusia. Ada nggak yang mencintai setan yang berwujud berupa manusia? Banyak ya. Ada kelompok-kelompok musik pemuja setan ya, yang kostum-kostumnya itu wow ya, setan. Dan kalau tampil juga suasananya itu suasana waktu ya itu ada yang telanjang, ada orang pokoknya nggak tahu. Itu ada yang mengidolakan. Itu sama saja mencintai setan ya. Karena dia orang-orang itu dia memang memuja setan. Dia sebetulnya kayak nyinyir gitu ya kepada orang yang baik itu. Kemudian mereka menampilkan sebuah sikap membela setan ya.
Dan itu yang tambah itu kostumnya ada yang pakai tanduk, ya, karena itu menimbulkan setan itu ada tanduk dan lain-lain. Ya. Nah, hati-hati ya. Jadi cintailah Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman yang soleh. Ya. Yang selain itu nggak boleh. Walaupun terkenal di seluruh dunia, pemain pesepak bola atau musik atau artis atau seluruh dunia, tapi dia kafir, ya, itu termasuk yang harus ditolak, ya, dari hati kita, ya. Apa itu di dalam surah la tajidu al-hasr la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir al-hasr al-mumtahinah yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu abahu aw abna'u aw ikhwanahum asyir. Jadi kamu tidak menemui orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mencintai, ya. Mencintai itu suka, bahkan kagum, mengidolakan, ya, kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Yuhadunallah. Mereka yang membangkang, yang menentang Allah. Ya. Jadi orang yang menentang Allah kita tidak boleh sama sekali mencintai, walaupun mereka adalah ayahnya kalian sendiri, walaupun mereka adalah anak-anak kalian sendiri, ya. Apalagi bukan ayah, bukan anak dicintai, bukan, ya. Jadi yang menjadi ikatan keimanan kita, ikatan kecintaan kita itu adalah itu, ya. Walaupun beda suku, walaupun beda wilayah tempat tinggal, walaupun beda bahasa, walaupun beda apapun, ya. Tapi kalau sama beriman, maka mereka adalah saudara kita, ya, yang harus kita cintai. Jadi jika melawan setan, ini anak kopi pasti langsung meliputi intinya dua, ya. Karena setan itu misinya dua, ya, semuanya dua, ya, walaupun dua itu isinya banyak. Pertama, jihadu ala daf'i ma yulqi minasyubhat. Jadi mengalahkan setan yang terus mendorong kita, menceburkan kita pada syubhat, pada keraguan. Ya. Jadi syubhat itu situasi di mana kita tidak jelas lagi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu untuk misi itu berbagai cara ditempuh. Pertama, dibuat kita malas belajar supaya bodoh. Kebodohan itu yang membuat kita ragu. Keindahan Islam itu tidak akan terlihat indah oleh kita karena kita bodoh. Yang kedua, dimasukkanlah mungkin pemahaman yang menyimpang, ya. Jadi bisa jadi, ya, setan itu tidak hanya mendekati orang yang beriman, tapi mendekati orang-orang kafir, menginspirasi mereka untuk kemudian membuat produk-produk yang menimbulkan keraguan di kalangan kaum muslimin, ya. Apalagi di era digital, ya, teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, berita-berita hoax itu menyangkut segala hal, ya, termasuk keyakinan, termasuk hal-hal yang terkait dengan agama itu dipalsukan, banyak di hati-hati, ya. Sekarang mereka juga masuk mengakses website Islam, kemudian membuat tulisan-tulisan yang kemudian, atau membuat website yang kelihatannya Islam tapi di situ ada menyesat. Kalau dulu mainnya surat kaleng, ya, surat dikirim yang nggak jelas pengirimnya, tapi begitu dibaca itu menyesat.
nggak usah pakai surat kawin, langsung di internet. Nah itu yang pertama. Jadi intinya bagaimana orang-orang Islam, orang yang beriman itu menjadi rapi. Islamnya nggak mantep lagi. Ya, itu kalau udah ragu dan nggak mantep ya apa itu? Nggak semangat lagi dia beribadah, nggak semangat lagi. Apalagi berdakwah berjihad yang jauh. Yang kedua wajah ala dafi mayul imana syahwat, dan merangi setan karena atas dorongan mereka kepada kita untuk menuruti nafsu syahwat. Ya, syahwatnya syahwat macam-macam. Ya. Termasuk syahwat birahi. Ya. Itu yang kemudian menjerumuskan kita pada banyak penyimpangan, ya, makan riba, makan makanan yang haram, ya, melihat yang haram, mendengar yang haram, semuanya syahwat, syahwat melihat, syahwat ngomongnya ya, ngomongnya kan mestinya bagus orang Islam, subhanallah, masya Allah, ya kan, busyad, gila, anjir apa tadi, itu orang Islam juga. Itu syahwat-syahwatul kalam, belum lagi kalau bohong, hasud, riba, syahwat kalam, kemudian termasuk syahwat seks, itu yang banyak korbannya, ya, masya Allah. Nah oleh karena itu ini dikaji supaya kita menyadari, ya, bahwa keimanan kita itu memang dihadapkan pada ujian-ujian. Jangan sampai kita nggak tahu sedang berhadapan dengan apa. Akhirnya kita digoda, kita nggak sadar kalau kita sedang dikerjain, dibisikin. Ya. Kita kadang-kadang mengalir logika-logika kayaknya benar padahal salah. Itu cara setan membisikkan kita. Kayaknya belum mampu sak korban. Padahal uangnya ada tapi bikin logika-logika yang membuat dia nggak korban, misalnya, gitu ya. Atau terlambat sholat sekali, apa ya. Jadi ada pembenaran terhadap penyimpangan itu ada bisikan. Nah bisikan itu kemudian mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, intinya kalau kemudian kita makin lemah dalam beramal, dalam berbuat baik, makin mudah untuk berbuat penyimpangan, berarti kita sedang dikerjain oleh setan. Nah, berikutnya jihad menghadapi orang-orang fasik, para pelaku kezaliman dan kemaksiatan, ya, yaitu dengan melarang mereka dari perbuatan zalim dan maksiat yang mereka lakukan dan mengajak mereka kepada kebaikan. Karena kalau kita tidak mengajak mereka, tidak mempengaruhi mereka, mereka mempengaruhi kita, gitu ya. Maka kuat-kuatan, ya. Kita yang sudah insya Allah yakin dalam kebaikan, kita harus yang mempengaruhi mereka, jangan mereka yang mempengaruhi kita. Ada kita yang sudah rajin jadi kendor, jadi boleh tetap terpengaruh. Maksudnya mereka yang tidak ke masjid jadi ingin ke masjid, ya gitu. Jangan kita yang tidak ke masjid jadi lepas gitu. Maka ada perintah dari Nabi manwa amin hukum karot waliwai itu. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka adalah dia rubah dengan tangannya, ya, dengan kekuatan maksimal yang dia miliki. Nah, itu digambarkan tangan itu dengan kekuasaan, dengan jabatan, ya, termasuk dengan kekuatan fisik juga. Fa'ilam yastatik fabilas lisani, kalau tidak bisa dengan tindakan, dengan kekuasaan yang tak punya, ya, dengan nasihat lah, dengan lisan. Kalau dengan lisannya nggak bisa juga, kalah ilmu misalnya. Fa'ilam yastatik fabiqalbi, maka minimal
minimal dengan mengingkari dengan hatinya. Artinya menolak dengan hatinya. Menolak dengan lisannya nggak bisa ya, dengan hatinya. Artinya tidak setuju, artinya menolak apa yang dilihat terjadi pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dikata firman, tapi kondisi itu dalam posisi iman yang terlemah. Ya. Artinya kita tidak ingin dalam situasi seperti itu. Ya hanya bisa ngelus dodo kalau kita bilang itu. Aduh, masya Allah. Ya gini-gini aja, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nah itu ya kan hanya melas tok ya. Tapi nggak bisa berubah apa-apa. Ya, berarti kita memang lemah. Kalau kuat kan kita datangi. Ya. Datangi rame-rame perangkat RW. Ya. Kalau di kampung kita ada sesuatu yang menyimpang, ya datangi. Ya. Jangan sampai kita hanya nulis-nulis doa aja. Ya. Kita lakukan rame-rame. Karena keburukan itu membuat kampung kita menjadi berkurang keberkahannya dan lama-lama hilang dan berganti dengan bencana. Ya. Jadi maksiat itu mengundang musibah bencana. Wajihatu arba bitulmi wal munkarat wal bidah wa salas marot. Jadi jihad menghadapi pelaku zolim, kalau pelaku kemungkaran, pelaku bid'ah itu ada 3 tingkatan. Ya tadi disampaikan oleh Nabi, al-ula bilyad, dengan tangan, tidak qabir kalau mampu. Fa'in ajaza intaqala ila lisan, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Fa'in ajaza jihad biqalbi, kalau dengan lisan juga nggak mampu, jihad dengan hatinya. Ya. Intinya jangan sampai kita terpengaruh oleh dia. Maka hati kita harus berontak. Ya, jangan boleh juga. Setuju. Ya. Jadi kita harus katakan no, ya, katakan la, ya, terhadap perilaku menyimpang atau melanggar di sekitar kita. Minimal, ya biar saya santai. Walaupun sekampung ada kebelingan semuanya santai. Jangan sampai karena banyak orang lapar kita ikut-ikutan juga. Kamu banyak temannya, kamu udah biasa. Walaupun biasa tapi kalau salah tetap salah. Apalagi kita hidup di zaman akhir ini ya. Ini yang kadang yang benar lebih sedikit, yang salah lebih banyak. Kita harus hati-hati. Walaupun sedikit kita tetap berada di kelompok itu. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Munafik itu kafir juga sebenarnya. Memang penampilannya beriman. Yaitu dengan memerang mereka setelah mengajak mereka ke jalan Allah. Ya. Memerangi. Kalau dulu memang ditawarkan ya, sebelum perang itu ditawarkan tiga. Masuk Islam menjadi saudara. Ya. Berarti nggak pakai perang dulu, pulang. Kedua, atau tidak masuk Islam boleh, tapi bayar jizyah. Ya. Nanti Anda akan dilindungi, ya, aman dan boleh bebas melaksanakan ibadah ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi membayar jizyah dan Anda dalam naungan pemerintahan Islam. Ya. Kalau yang satu yang kedua tidak diterima, berarti yang ketiga. Ya. Kalau tidak mau juga ya. Ya yang Nabi ujaidil kufar wal munafiqin wa ulul alaihim wa Nabi, ya berjihad atau hadapilah, lawanlah orang-orang kafir dan orang munafik itu wa ulul alaihim, dan bersikap keras terhadap mereka. Nggak pakai kasih sayang lagi, kalau udah perang ya keras, ya bunuh ya. Jangankan perang ya, kita menegakkan hukum aja harus tega ya.
waduh gimana, kasihan itu, masa orang dibunuh. Nah, kalau kita kasihan dia membunuh orang, kita nggak kasihan, ya. Dia kan membunuh, kan dia harus dibunuh. Masuk kasihan. Yang kita kasihani yang pertama kali dibunuh oleh dia, ya. Kasihan, maka kita kasihan dia, kita bela hanya, kita bunuh dia. Dalam hukum kisos wala ya hukum rokfatun fi dinillah, ya. Jangan kamu merasa kasihan dalam menegakkan hukum Allah. Potong tangan, kasihan. Yang harus dikasihani orang yang diambil hartanya. Masuk pencuri kasihani, ya. Kalau dikasihani, ya dia dipotong biar kapok. Karena kalau nggak dipotong, besoknya dia lagi. Apalagi ini, wama wau jana bisa. Najiat menghadapi orang kafir bil qalbi dengan hati, walisan dengan lisan, wama dengan harta, wamas jiwa. Ya, artinya semua potensi yang kita miliki digunakan untuk mengalahkan orang kafir, ya. Termasuk mengalahkan mereka dalam ilmu pengetahuan, mengalahkan mereka dalam ekonomi, mengalahkan mereka dalam politik, ya. Mestinya negara kita ini ya mayoritas muslim, presidennya ya harus muslim. Kalau tiba-tiba orang kafir gimana? Ya. Jadi kita harus berjihad di situ, berjihad politik, supaya kita yang muslim itu tidak dipimpin, tidak dikuasai oleh orang kafir. Jadi orang beriman itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Itu kemuliaan milik Allah, Rasul dan orang beriman, dan mereka tidak boleh dikuasai oleh siapapun kecuali oleh Allah dan Rasul. Ya. Kalau tidak dikuasai orang kafir, kenapa antum boleh nikah dengan anak kita, ya? Tapi wanita tidak boleh, ya. Dengan orang kafir manapun tidak boleh, ya. Karena ketika dia menikah, dia akan dikuasai, dipimpin oleh orang kafir. Allah tidak ridho. Satu orang dipimpin oleh orang kafir, Allah nggak ridho. Nah, gimana kalau satu negara? Nah, itu tidak lebih tidak ridho lagi. Satu aja nggak boleh. Satu orang muslimah harus dipimpin oleh seorang muslim, nggak boleh orang kafir. Karena muslim itu mulia, ya. Baik, berikutnya adalah jadi macam-macam dia direview dulu, dia hilang. Satu, jihad melawan hawa nafsu. Dua, jihad melawan dunia, ya. Tiga, jihad melawan syaitan, ya. Empat, jihad melawan orang-orang zalim, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli kemungkaran, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang pokoknya orang yang menyimpang, ya, walaupun muslim, ya. Bukan membunuh, ya, menguasai mereka. Artinya jangan sampai orang buruk-buruk itu, orang yang nggak jelas itu, yang brengsek-brengsek itu kemudian menguasai orang baik. Ya, itu jihad kita, mereka yang harus dalam kendali kita. Yang terakhir, jihad melawan orang kafir, munafik. Macam-macam jihad ditinjau dari bentuk kegiatannya. Hanya aktivitasnya, ya. Ada rentangnya. Ada jihad yang paling ringan, itu jihad bil qalbi, ya, dengan hati, ya. Berarti cukup menggunakan hati, ya.
Yang berat itu hati juga dipakai, ya, perasaan dipakai, otak juga dipakai, harta dibawa, nyawa juga. Makanya kalau jihad kita itu udah semuanya, semua tentang semua yang dimiliki, potensi yang dimiliki dibawa semuanya. Maka ini puncak. Dan Nabi mengatakan wadirwatu sanamil islami al-jihad, ya. Dan puncak kesadaran seorang muslim adalah ketika dia siap berjihad. Bertempur, ya. Kita kan belum, ya. Bertempur itu kemungkinannya dua. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Ya. Dan tonyowo, ya. Dalam rangka membela agama. Masya Allah, ya. Nah, antara jihad yang paling rendah tadi, yang normal, sampai yang tinggi itu ada banyak macam-macam. Ada jihad bil lisan, ya, nasihat, ya. Orang-orang yang menyebar dinasihati, didatangi, dibujuk supaya baik, ya. Kemudian ada jihad bil qalam, menulis, ya. Jadi kalau banyak tulisan-tulisan di internet itu kacau balau, banyak fitnah, banyak hoax, banyak karuan, ya. Yang orang-orang baik dijelek-jelekin, orang-orang yang jelek-jelek di bagus-bagusin, ya. Kalau itu isinya udah begitu. Makanya ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah media yang sudah rusak itu, ya. Itulah kebohongan. Dajjal itu sifat utamanya itu bohong, ya. Dan itu ada yang merasakan itu media. Sekarang media kita sudah seperti itu. Berarti diambil dari itu. Ya, oleh karena itu menulislah, ya. Silakan Bapak-bapak sekalian yang punya kemampuan menulis, dikirim di internet, mau di TikTok atau di Instagram, ya, atau di WA atau di mana saja bisa nulis. Kalau ada sesuatu yang bagus dibaca dulu, jangan bagus ternyata palsu misalnya, atau, ya, harus dibaca dulu dan dicerna dulu baru bagus, ya. Di kolam, ya. Ilma, ya, jihad dengan harta, ya. Para jamaah sekalian, ya. Maka harta kita silakan dicari yang banyak, karena di situ menjadi alat yang sangat baik untuk kita banyak beramal, ya, berjihad, ya. Dulu, ya, kita kayaknya hampir-hampir kayak nggak percaya ketika perang Tabuk itu perang menghadapi Romawi, negara adidaya dunia, ya. Jadi sebelumnya itu nggak ada ceritanya orang Arab melawan Romawi, mimpi pun enggak, ya. Negara besar, kekuatan militernya luar biasa, ya. Dan karena mereka kurang ajar kepada orang-orang yang beriman, maka Rasul berani, ya, menyiapkan pasukan, merekrut para pemuda untuk menjadi prajurit. Terkumpullah 30.000 pasukan, ya, untuk melawan Romawi yang lokasinya itu di perbatasan antara Madinah ke Romawi Timur, ya. Tabuk namanya, ya, 800 km, ya. Jadi di situ bisa dibayangkan prajurit 30.000, perjalanan 800 km, berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk, ya. Dan itu mereka harus jalan, ya. Jadi makan harus menanggung makan sekali. Pokoknya biaya. Maka udah Nabi melelang, buka lelang dana perjuangan. Nah, itu kemudian luar biasa, para sahabat itu berlomba-lomba untuk berinfak, ya. Kayak kita dulu waktu bangun ini kan kita ini, ya, udunan, tapi ceritanya nggak terlalu
sahabat luar biasa. Ya, Umar itu kaya, ya, banyak hartanya. Dia datang memberikan separuh hartanya, separuh kekayaannya. Kemudian dan Umar waktu itu merasa bisa mengalahkan Abu Bakar. Kali ini insya Allah menang, ya. Karena biasanya kalah terus, ya, selalu kalah sama Abu Bakar dalam beramal. Ternyata setelah itu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Itu kayak nggak percaya gitu. Tapi itu hadis sahih riwayat. Sampai Nabi bertanya, ini banyak banget, ini berat, ini semua harta saya Rasul. Lalu gimana keluargamu? Cukup mereka saya tinggalkan Allah dan Rasul. Nah, Utsman membawa sepertiga harta. Tapi sepertiga harta Utsman itu terdiri dari 100 kuda perang. Kuda perang, bukan kuda dirman. Kuda perang, kalau andong itu kuda murah. Kuda perang, kudanya Prabowo. Mahal. 100. Otak 900. Otak bukan sapi. Ya, sapi satu kita udunan kan, 7 orang. Ya. Ini otak itu 900. Ya, otak lebih mahal daripada sapi. Kalau sapi 30 juta, 20 juta, 30 juta, otak bisa 50 juta. Ya, 900. Belum lagi uang cashnya 1.000 juta. Ya. Dinar bukan gram, ya. 1 dinar 4 gram seberapa. Jadi 4.025 250 gram. Mau berapa? Nah, itu ternyata mengcover sepertiga biaya berangkat imam jihad. Itu ada yang ibu-ibu yang nggak punya apa-apa bawa 1 liter kurma ini, 1 sok kalau dulu ya, satu ya Rasul, saya nggak punya apa-apa, tapi saya ingin terlibat, saya ingin ikut berpartisipasi, bawa 1 juga. Ya, terima kasih ibu gitu. Ya Rasul, saya ada anting. Luar biasa, terharu kita. Ramadan baru ini memberikan infak. Dia taklimi, ya, taklimnya ilmu pengajaran. Ya. Nah, ini kita semuanya sedang ujian, insya Allah. Yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan semuanya jihad. Allah Akbar. Lalu meninggal syahid. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti meninggalnya pas taklim, ya. Bukan mendoakan meninggal, tapi mendoakan ketika meninggal sedang taklim. Lalu mendoakan meninggal jihad ta'alumi. Kalau taklim menyampaikan, ta'alum belajar. Jihad ilami pers, pakai tadi ya, apa namanya, bahasa kita jurnalistik. Karena ini juga luar biasa, ya. Ini perang juga, dia perang. Ya. Atau hati-hati mau pilpres ini, hati-hati ya baca medsos ya. Ini banyak berita yang nggak jelas, ya. Hati-hati, itu akan sangat banyak. Karena oleh kelompok ini kan mau dibuat ada namanya buzzer, ya. Itu kerjaannya bikin hoax, bikin fitnah, dan dia digaji. Maka kalau kemudian setiap bangun buka itu ada, ya itu hati-hati. Sampai kita jadi korban. Dia intisadi, dia dengan ekonomi, jadi ekonomi. Ya. Berarti harus masih meningkatkan ekonomi bangsa. Ya. Dulu kita coba bikin 212, ya. Tapi malah syahid. Jihad siasi, jihad politik. Ya. Nah, politik harus dijadikan sarana untuk memenangkan kepentingan. Nah, gini. Baik para jemaah sekalian, hanya belum selesai, ya, kita cukupkan. Ya, semoga apa yang kita kaji menjadi